Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan saya Angel Kristi Unsulangi. Saya adalah seorang mahasiswi di Universitas Pancasakti Bekasi dengan prodi manajemen dengan nomor NIM 28922 580. Saat ini saya akan melakukan presentasi dalam mata kuliah manajemen keuangan dengan Bapak dosen pengampu, Bapak Dermawan SEMM. Jadi mari langsung saja kita masuk ke dalam pokok materi yang sudah diberikan oleh dosen pengampu. Di dalam menjalankan usaha dan bisnis, memiliki laporan keuangan merupakan suatu hal yang wajib. Ada banyak hal yang harus kamu ketahui tentang laporan keuangan, seperti halnya tentang pengertian laporan keuangan, manfaat, fungsi, hingga laporan laba dan rugi. Secara garis besar, laporan keuangan adalah catatan transaksi sebuah perusahaan, baik transaksi dalam bisnis seperti penjualan atau juga transaksi luar bisnis seperti pembelian saham, investasi, juga pajak. Tidak hanya memiliki peran penting untuk mendapatkan atau menarik investor, dengan adanya laporan keuangan juga bisa memiliki manfaat-manfaat baik lainnya dalam bisnis, seperti contohnya sebagai bahan evaluasi perusahaan, juga inovasi dan pertanggungjawaban bisnis. Juga boleh menjadi sebagai acuan pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Juga sebagai budgeting dan kontrol internal, juga sebagai penentu hak bagi pihak yang berkepentingan. Berikut adalah beberapa jenis yang bisa kita pelajari dalam laporan keuangan, yaitu yang pertama ada laporan laba dan rugi, yang dimana menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Lalu juga ada laporan neraca yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan Anda pada tanggal tertentu. Juga ada laporan perubahan modal yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini oleh perusahaan. Lalu ada laporan arus kas yang menunjukkan arus masuk dan keluar kas perusahaan dalam suatu periode tertentu. Apa saja yang menjadi fungsi dari laporan keuangan? Berikut ada beberapa contohnya. Yang pertama, untuk menggambarkan kondisi perusahaan, juga sebagai evaluasi kerja, juga acuan pengambilan keputusan, juga menggambarkan kredibilitas perusahaan, dan juga sebagai alat pengukuran kinerja bisnis. Saat ini saya ingin membacakan laporan keuangan dari salah satu perusahaan terbuka, PT Aceh Hardware Indonesia Tbk, dengan laporan keuangan tahun 2019. Ada aset lancarnya kas dan setara kas dengan nilai 808.951.956.083 rupiah, dengan ada perbandingan di tahun 2018 yaitu kurang lebih 768 miliar. Lalu ada piutang usaha, pihak berelasi dengan pihak ketiga, juga ada aset keuangan lancar lainnya, juga ada persediaan, ada pajak dibayar di muka, lalu biaya dibayar di muka, juga ada uang muka. Lalu total aset lancar yang dimiliki PT Aceh Hardware Indonesia Tbk pada tahun 2019 yaitu 4.189.220.526 rupiah. Lalu ada laporan keuangan aset tidak lancar, yaitu piutang pihak berelasi kurang lebih ada 942.1.813 rupiah. Ada biaya dibayar di muka jangka panjang ada kurang lebih nominalnya 94 juta. Juga ada properti investasi, juga ada aset tetap, ada aset keuangan tidak lancar lainnya, ada aset non keuangan tidak lancar lainnya, juga ada investasi pada saham, lalu ada aset pajak tanggungan. Jadi total aset tidak lancar nominalnya adalah 1.300.133.146.717 rupiah.
Maka jika dijumlahkan total aset lancar dan tidak lancar yang dimiliki oleh PT Aceh Hardware Indonesia di tahun 2019, nominalnya adalah 5 triliun 487 miliar 532 juta 367 243 rupiah. Lalu ada liabilitas keuangan dalam waktu jangka pendek, yaitu utang bank jangka pendek kurang lebih ada 11 miliar 48 juta 192 489 rupiah. Juga ada utang usaha, yaitu pihak berrelasi dengan pihak ketiga. Juga ada uang muka pelanggan, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, ada utang pihak berrelasi, juga ada beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, pendapatan ditangguhkan, utang pajak. Lalu total liabilitas jangka pendek yang dimiliki oleh PT Aceh Hardware yaitu kurang lebih ada 482 miliar 736 juta 924 811 rupiah. Juga ada liabilitas jangka panjangnya. Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya yaitu kurang lebih ada 18 miliar 592 juta 305 rupiah. Lalu ada liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang dan mendapatkan total liabilitasnya adalah 1 triliun 2 miliar 905 juta 252.386 rupiah. Dan ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Ada modal saham dikurang nilai nominal, lalu ada modal dasar, ada modal ditempatkan dan disetor penuh, lalu ada tambah modal disetor bersih, ada saham T-share, ada selisih transaksi perubahan ekuitas, ada entitas anak, saldo laba, semuanya ditotalkan lalu menjadi total ekuitasnya totalnya ada 4 triliun 484 juta 627.114 rupiah. Lalu total liabilitas dan ekuitasnya adalah 5 triliun 487 miliar 532 juta 367.243 rupiah. Lalu masuk dalam laporan laba dan rugi. Ada nominal penjualan yang dimiliki PT Aceh Hardware di tahun 2019 adalah 5 triliun 861 miliar 254 juta 843 269 rupiah. Lalu ada penjualan konsinyasi dikurang bersih, lalu ada penjualan bersihnya, ada beban pokok penjualan, lalu ada laba kotor yang jumlahnya adalah 2 triliun 834 869 juta 38.394 rupiah. Lalu ada beban usaha lainnya, pendapatan lain-lain, beban lain-lain, lalu semua dikurangkan ketemu angka 927 miliar 961 juta 865.993 rupiah, itu adalah laba usahanya. Dan ada beban pajak final, lalu ada bagian atas rugi entitas asosiasi, juga ada beban keuangan bersih. Lalu laba sebelum pajak penghasilan angkanya adalah 904 miliar 578 juta 159.441 rupiah. Lalu ada juga manfaat beban pajak penghasilan, yaitu ada pajak kini, ada pajak tangguhan juga. Lalu dijumlahkan total beban pajak penghasilan bersih adalah 171 miliar 859 juta 831.688 rupiah. Lalu laporan arus kas dari aktivitas operasinya. Ada penerimaan dari pelanggan kurang lebih ada 6 triliun 873 miliar 322 juta 574.602 rupiah. Lalu ada pembayaran kepada pemasok dan lainnya, ada pembayaran kepada karyawan, juga pembayaran pajak, ada penerimaan dari restitusi pajak, ada pembayaran bunga, penerimaan bunga. Lalu
total dari arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasinya nominalnya adalah 670 miliar 599 juta 659.964 rupiah. Arus kas dari aktivitas investasi, ada perolehan properti investasi, ada perolehan aset tetap, ada hasil penjualan aset tetap. Jadi total arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi adalah 104 miliar 134 juta 494.569 rupiah. Lalu ada arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu ada pembayaran dividen tunai, ada pembayaran ke pihak berelasi, penerimaan dari pihak berelasi, juga ada pembayaran utang bank, ada penerimaan utang bank, ada arus kas bersih juga. Totalnya adalah 558 miliar 344 juta 202.829 rupiah. Kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas, totalnya ada 8 miliar 120 juta 962.566 rupiah. Ada pengaruh perubahan kurs mata uang asingnya juga. Lalu saldo kas dan setara kas pada awal periode 796 miliar 522.144.576 rupiah. Saldo kas dan setara kas pada akhir periode menjadi angka nominalnya 808 miliar 651 juta 956.083 rupiah. Lalu laba periode berjalannya nominalnya adalah 732 miliar 718 juta 327.753 rupiah. Lalu menemukan laba per saham dasarnya adalah 42,59. Demikian hasil presentasi. Demikian hasil presentasi yang dapat saya jabarkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga video ini atau presentasi ini dapat memberikan efek penilaian yang baik untuk saya pribadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.